Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas kisah kehidupan seorang Itachi Uchiha. Itachi adalah anak sulung dari Mikoto dan Fugaku Uchiha. Masa kecilnya ditandai dengan banyaknya peristiwa kekerasan. Saat ia berusia 4 tahun, Perang Dunia Shinobi ketiga pecah dan ia menyaksikan langsung banyak sekali korban perang. Tak lama setelah perang berakhir dan serangan ekor 9 terjadi di Konoha, di mana orang tuanya tidak bisa ditemukan dan saat itu dia mengambil tanggung jawab untuk menjaga adik bayinya Sasuke. Kematian dan kehancuran yang ia lihat di usia muda seperti trauma bagi Itachi dan membuatnya menjadi pendiam. Ia mulai belajar sejarah bukan hanya klan atau desa tetapi juga dunia. Dan dengan demikian ia mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan apa yang lebih penting. Belajar begitu banyak memungkinkan dia untuk memahami bagaimana peristiwa masa lalu datang dan terjadi ketika ia menerapkan pemahaman yang sama ke masa depan. Dan dia pun menjadi khawatir di mana hal buruk tersebut akan kembali terjadi di masa depan. Meskipun cinta damai, Itachi adalah seorang anak ajaib yang memiliki bakat alami dalam seni shinobi dan dipuji sebagai anak yang terbaik dari generasinya. Pada usia 7 tahun, Itachi lulus dari akademi. Pada usia 8 tahun, ia menguasai Sharingan. Pada usia 10 tahun, ia lulus ujian Chunin. Pada usia 11 tahun, ia masuk Anbu dan kemudian pada usia 13 tahun, ia dipromosikan menjadi Kapten Anbu. Prestasi Itachi ini adalah sumber kebanggaan besar bagi keluarganya. Ayahnya melihat dia sebagai bukti kehebatan Uchiha di masa depan dan adiknya melihat dia sebagai panutan untuk hidup di masa depan. Itachi menghabiskan banyak waktu dengan Sasuke, berlatih dengan dia meskipun jarang melatihnya dengan serius. Dan juga Itachi memberikan Sasuke pengakuan yang tidak diberikan oleh ayah mereka. Tetapi untuk semua perhatian yang ia terima, hanya sedikit yang benar-benar Itachi terima. Ia percaya isolasi adalah hasil dari kesenjangan antara kemampuan mereka dan tidak puas dengan kehidupan shinobi yang penuh konflik. Serangan ekor 9 telah memperburuk hubungan antara kepemimpinan Konoha dan Uchiha karena Konoha mencurigai Uchiha adalah dalang di baliknya. Uchiha pun dipindahkan ke sudut desa, mengisolasi mereka dari sisa desa dan membuatnya lebih mudah untuk memantau mereka. Uchiha merasa dirugikan dengan perlakuan ini dan mulai merencanakan kudeta. Fugaku, kepala klan Uchiha dan kepala konspirator kudeta itu mendorong Itachi masuk ke jajaran Anbu sebagai sarana memata-matai desa. Itachi bagaimanapun tahu kudeta Uchiha akan menyebabkan intervensi dari desa lain dan akhirnya memulai perang dunia baru, sesuatu yang tidak bisa dibendung dari kejadian itu coy. Ia pun memilih menjadi agen ganda, melaporkan tindakan Uchiha ke Hokage ketiga dan penasehatnya dengan harapan itu membantu mereka menemukan resolusi damai. Itachi menanggung beban mengkhianati klannya dengan Shisui sahabatnya, yang sudah seperti saudara angkat yang ia temui untuk pertama kalinya pada usia 5 tahun. Tetapi seiring berjalannya waktu menjadi semakin jelas bahwa perdamaian tidak dapat dicapai. Shisui berusaha menggunakan koto Amatsukaminya pada pemimpin Uchiha untuk memaksa mereka bernegosiasi. Tetapi mata kanannya telah dicuri oleh Danzo Shimura sebelum ia memiliki kesempatan melakukannya. Pilihan semakin habis, Shisui mempercayakan mata yang tersisa untuk Itachi dan memohon dia untuk melindungi desa dan nama keluarga mereka sebelum menenggelamkan dirinya dalam sungai Naka. Itachi yang sedih oleh kematian Shisui cukup untuk membangunkan Mangekyo Sharingan-nya. Ketika hari berikutnya tiba, beberapa Uchiha sudah mulai curiga pada Itachi. Mereka menuduhnya membunuh Shisui dan membuat seolah dia bunuh diri. Itachi yang kehilangan kesabarannya menyerang mereka dan mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Sebuah keretakan hubungan diciptakan Itachi dengan keluarganya dan Itachi memperingatkan kepada mereka untuk mempertimbangkan kembali apa yang akan mereka lakukan. Meskipun sebenarnya Hokage ketiga masih ingin bernegosiasi dengan Uchiha, Danzo Shimura mengakui bahwa tidak ada lagi yang bisa dihasilkan demi kelangsungan hidup klan Uchiha. Dia menjelaskan hal ini kepada Itachi dan memberikan pilihan mendukung kudeta Uchiha dan seluruh klan, maka termasuk Sasuke tewas dalam konflik berikutnya.
atau menerima tugas untuk menghapus seluruh anggota klan Uchiha sebelum kudeta dimulai dan diperbolehkan untuk menyelamatkan Sasuke. Itachi kemudian memilih untuk menyelamatkan saudaranya, coy. Sementara Itachi membuat persiapan terakhir, Itachi pun mencari pria bertopeng. Ia menyelinap di sekitar desa Konoha dan dari pengamatannya, ia percaya orang itu benar-benar Madara Uchiha yang bertekad memprovokasi beberapa konflik baru. Itachi mendekatinya dengan tawaran ia akan membantu Madara ini dengan memusnahkan Uchiha, melakukan pembalasan terhadap mereka karena meninggalkan dia beberapa dekade sebelumnya. Pria itu atau yang dikenal sebagai Tobi akhirnya menyetujui hal itu, coy. Dalam satu malam, Itachi dan Tobi membantai seluruh klan Uchiha, lalu Itachi secara pribadi mengeksekusi kedua orang tuanya. Meskipun berkhianat karena mereka telah merawatnya sewaktu kecil, mereka mengatakan kepada dia di saat-saat sebelum mereka dibunuh bahwa mereka bangga padanya dan meminta dia menjaga Sasuke selamanya. Disiksa oleh kesedihan atas tindakannya, Itachi menilai Sasuke satu-satunya orang yang cocok untuk menghukumnya karena kejahatannya ini. Dalam rangka untuk mengatur Sasuke di jalan ini, ia membuat dirinya sebagai penjahat. Ini dilakukan sehingga memungkinkan Sasuke untuk menemui dia berdiri di atas tubuh orang tua mereka dan menggunakan Tsukuyomi untuk menyiksanya dengan ilusi dari peristiwa pembunuhan tersebut. Sasuke pun melarikan diri, takut akan kematiannya sendiri, tetapi Itachi mengejarnya, memberitahu kebohongan yang ia karang. Ia memberitahu Sasuke bahwa ia membunuh keluarga mereka untuk menguji kemampuannya dan sekarang ingin menguji dirinya terhadap tantangan satunya yang tersisa bagi dia adalah adik yang tidak pernah ia cintai. Dia mendorong Sasuke untuk menjadi cukup kuat untuk membunuhnya dan membalaskan dendam. Dan untuk itu, ia menyarankan Sasuke memperoleh Mangekyou Sharingan-nya sendiri. Itachi pergi tetapi terkejut menemukan Sasuke sudah mengejar dia dengan Sharingan yang sudah terbangun. Setelah itu, klon gagaknya menyamar sebagai anggota Anbu dan mengancam Danzo bahwa ia akan membocorkan rahasia Konoha untuk desa-desa musuh jika Danzo berani menyentuh Sasuke. Setelah menyadari bahwa Danzo tidak bisa dipercaya untuk menepati janjinya, coy. Untuk urusan terakhirnya di desa, Itachi mengunjungi Hokage ketiga dan melaporkan misinya selesai. Dan hal itu tentu saja membuat sang Hokage terkejut dan sangat kecewa. Itachi meminta agar Hokage ketiga melindungi adiknya Sasuke dan Hokage ketiga bersumpah akan melakukannya. Itachi meninggalkan desa sebagai pengkhianat tetapi diam-diam dengan misi baru menyusup pada organisasi Tobi Akatsuki dan menjaganya dari bergerak melawan Konoha. Ia bermitra dengan Kisame Hoshigaki karena sama-sama telah membunuh rekan-rekan mereka sendiri. Pada beberapa titik setelah bergabung dengan Akatsuki, Orochimaru mencoba untuk mencuri tubuh Itachi untuk mendapatkan Sharingan. Tetapi Itachi dengan mudah mengalahkan dia dan memutuskan tangan kirinya, memaksa dia untuk meninggalkan organisasi tersebut. Untuk mencari pengganti dari Orochimaru, Itachi membantu merekrut Deidara dengan seninya dikalahkan dengan Genjutsu Sharingan. Deidara selamanya setelah itu bersumpah akan membalas dendam atas kekalahan yang memalukan tersebut. Itachi di beberapa titik terjangkit penyakit yang sulit disembuhkan, coy. Ia juga sedikit mulai kehilangan cahaya mata dari Sharingannya yang membuat kesehatannya terus menurun. Ia terus membuat dirinya hidup selama bertahun-tahun dengan obat-obatan dan kemauan belaka sehingga ia bisa hidup cukup lama untuk mati di tangan Sasuke. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai kisah kehidupan seorang Itachi Uchiha. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.